kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita produksi VOA dari Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan di episode kali ini kita ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Happy birthday Indonesia ke-76. Semoga tetap jaya. Betul. Semoga kita semua tetap selamat dan semoga kita tetap selalu berkarya. Betul sekali. Membangun Indonesia. Betul sekali. Karena ini dalam rangka Aku Cinta Indonesia, maka kali ini kami akan menampilkan berbagai macam liputan tentang diaspora Indonesia yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Betul sekali. Nah, yang pertama kita punya cerita tentang sekelompok orang yang bergabung dalam komunitas sepeda di California. Mereka ini sekarang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan bergoes bersama. Goes Merdeka. Pakai kostum yang seragaman juga nih, merah putih. Dan ini juga terjadi tidak hanya di California, tapi juga di Washington DC area juga ada, pemirsa. Nah, tapi di California sendiri kita akan berkenalan dengan seorang diaspora yang mendirikan Give Life Foundation. Ini merupakan sebuah yayasan atau LSM internasional yang membantu anak-anak yatim piatu di seluruh dunia. Dan ini kebetulan yang didirikan oleh diaspora di San Jose ini adalah untuk membantu anak-anak yatim di Indonesia. Karena teman lari saya beli peloton semua, jadi kita bisa virtually naik sepeda bareng gitu. Dan sekarang ada komunitas goes, jadi saya ikut aktif. Meningkatnya popularitas bersepeda selama pandemi melahirkan berbagai kelompok goes di antara komunitas diaspora Indonesia di Amerika. Bersepeda bersama menjadi semacam oase saat pembatasan sosial mulai dibuka kembali. Ini adalah goeser dari San Francisco Bay Area, Houston, dan Los Angeles, peserta Goes Merdeka yang diadakan KJRI San Francisco untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dan ini merupakan satu kegiatan untuk memupuk persatuan kesatuan di antara masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pada saat pandemi ini. Sekitar 90 pesepeda peserta Goes Merdeka, termasuk warga Amerika, diminta menerapkan protokol kesehatan, memakai masker ketika berhenti dan istirahat, serta mengisi kuesioner mengenai kondisi kesehatannya. Di situ salah satunya ada pertanyaan, apakah sudah vaksin, apakah juga ada demam dalam beberapa hari terakhir, seperti itu. 1, 2, 3. Sesuai tema Hari Kemerdekaan RI ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, para peserta ditantang untuk menaklukkan jalan-jalan di sekitar San Francisco yang naik turun. Rute dibagi dua. Rute yang pertama adalah rute 17 miles atau kita sebut 17 Agustus, dan rute kedua adalah 34 miles atau kita sebut Maju Tak Gentar. Walau tak mudah, para goeser nampak bersemangat menggenjot sepedanya sambil menikmati pemandangan indah sepanjang rute. Wah, menarik sekali. Kita bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah di San Francisco. Seperti Palace The Fine Arts ini sebagai stopan pertama. Goes di San Francisco, first time ini kita dari LA jauh-jauh, sangat senang. Targetnya hari ini berapa mile? 100 miles. Goes Merdeka memang menjadi ajang silaturahmi dan rekreasi sehat bagi diaspora Indonesia pecinta sepeda setelah cukup lama hanya dapat bertemu secara virtual. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Goes Merdeka, San Francisco, oye. Kehilangan sekitar 40 anggota keluarga karena bencana tsunami yang melanda Aceh Desember 2004 menggerakkan hati Dian Alian untuk mendirikan Give Life Foundation. Dan di kampung halaman saya aja ada sekitar 30.000 anak yatim. Misi yayasan yang didirikan oleh diaspora Indonesia di San Jose, California ini adalah membangun rumah dan masa depan bagi anak-anak yatim piatu. Dian mendirikan rumah Give Light pertama di Aceh tahun 2005 di atas tanah yang didonasikan pamannya. Walau tak pernah mengelola organisasi nirlaba, namun Dian yakin dengan niat baik, impian yang jelas dan mulia, banyak yang akan membantunya. Karena saya seorang muslim dan saya yakin, seperti semua muslim yang lain, bahwa membantu yang orang susah itu adalah kewajiban kita.
Dan untuk anak yatim itu lebih lagi. Kini Give Light sudah memiliki 5 rumah dan ada di 11 negara, menyantuni lebih dari 1.000 anak yatim piatu korban bencana alam, perang, atau kemiskinan ekstrim. And I'm really glad that I'm part of Give Light, and it gives me some kind of happiness, satisfaction that I'm giving something for the kids. Mengelola rumah yatim piatu di berbagai negara tentunya memerlukan biaya tak sedikit. Namun yayasan ini dapat berkembang karena peran serta banyak pihak termasuk anak-anak penghuni panti. Seperti dijelaskan Rehmat Carol, salah satu pengurus Walkathon, lomba jalan dan lari virtual yang diadakan Give Light untuk mengumpulkan dana. We decided to get the kids involved, the kids at all the different orphanages globally. Give Light's mission to raise money for orphans and promote a week-long walkathon to see which teams could walk the most amount of miles and also collect the most amount of donations. Anak-anak penghuni rumah Give Light yang telah dewasa kini juga membantu sebagai relawan ataupun memberi donasi. Give Light terus menebarkan cahayanya dengan membangun rumah-rumah bagi anak yatim piatu di seluruh dunia. So my dream is to build and help 10,000 orphans around the world before I die. Dari San Jose, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, nanti kita bakal punya cerita-cerita lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih di Dunia Kita dan saya dan Rifan masih dalam rangka ingin piknik merayakan 17 Agustusan. Betul. Ini di National Mall, Washington DC. Yes, Nah, kalau misalnya waktu tanggal 4 Juli kemarin, Ya. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, ini adalah sesuatu yang sering dilakukan orang sini ketika merayakan, yaitu Independence Day ya. Iya, jadi pada piknik, nonton kembang api, makan Betul. barbecue, dan lain sebagainya. Kita sambil nyari-nyari tempat untuk piknik, kita juga Iya. punya cerita-cerita tentang diaspora Indonesia lainnya juga Betul. nih. Termasuk ini ada satu bentuk kontribusi dari diaspora Indonesia untuk membangun negeri juga, yaitu Betul. dengan transfer ilmu nih. Nah, bisa cukup dengan mengajarkan warga di sekitar kita, ngajarin warga di Amerika tentang budaya Indonesia, dari makanannya, dari bahasanya, Dan juga keseniannya. Nah. Ini juga ada satu diaspora Indonesia yang mengajarkan orang sini, dan Iya. juga ada juga sih beberapa diaspora Indonesia yang ikutan cara untuk nembang. Nah, selanjutnya juga masih ngomong-ngomong soal transfer ilmu, kita akan berkenalan dengan seorang perempuan Indonesia yang mengajarkan terjun payung ya, Wow. termasuk ke orang-orang di Amerika Serikat. Ini dia. Rujak nanas pantas dan wadahi gelas, tiwas-tiwas ngakui wong ora waras yo lan. Jack Erikin, warga Amerika ini, menyanyikan tembang Asmorondono Pelok Patet Barang dengan suaranya yang merdu dan penuh penjiwaan. Ya, sulit sekali. Kalau pelok barang ada range vokal yang ada nada tinggi sekali dan nada bawah, jadi susah cari semua nada itu. Malam itu, Jack tampil dalam acara pagelaran virtual kelas nembang Jawa yang kedua yang diselenggarakan atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Washington DC. Pada saat tahun 2020, kelas gamelan dimulai di awal-awal bulan Agustus, seperti itu ya, Agustus, September. Kami mencari-cari pelaksanaan pengajaran untuk mengajarkan menyinden lagu langgam Jawa. Itu tidak ada satupun. Jadi kami bisa katakan ini adalah kelas pertama menyinden langgam Jawa pertama di dunia yang diselenggarakan secara virtual. Di bawah bimbingan guru gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia Muryanto, para murid kelas nyinden Jawa bertemu secara virtual sekali seminggu sejak 4 bulan yang lalu. Latar belakang para murid kelas gamelan bermacam-macam. Ada seorang guru asal Malaysia, ahli kimia, dan programmer komputer. Ada dari mereka yang pernah mempelajari atau memainkan gamelan seperti Jack Erikin. Ada juga yang sedang mempelajari musik dangdut seperti Andrea Decker dari California, yang malam itu menyanyikan tembang Sinom Parijoto Pelok Patet 6.
Selain warga Amerika, kelas nembang virtual ini juga diikuti oleh beberapa warga Indonesia di Amerika. Karena orang Jawa harus nguri-nguri budaya Jawa. Jangan dilupakan, karena orang Amerika aja semangatnya seperti itu, apalagi orang kita. Pagelaran nembang Jawa virtual ini diakhiri dengan harapan pandemi segera berakhir, sehingga peserta bisa bertemu tatap muka dan nembang bersama diiringi gamelan. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Naila Novaranti adalah skydiver yang telah menaklukkan 7 benua dan terjun dari lokasi-lokasi menantang seperti Antartika dan Gunung Everest. Kemahirannya sudah mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Asosiasi Parasut Amerika atau USPA. Tertariknya dikarenakan saya jualan parasut. Yang jualan kan karena saya sebagai konsultannya, setiap saya paparan, terutama kepada milik orang militer, mereka selalu menyampaikan, kamu kan bukan penerjun, kok kamu berani untuk menjual sesuatu yang kamu tidak tahu. Terus kamu bilang produk ini bagus, dari mana bagus, kamu aja nggak pakai. Gitu. Naila yang mulai menekuni terjun payung sejak 2009, kini menjadi instruktur untuk kalangan sipil dan militer. Kalau laki-laki bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita multi talent malah. Kita bisa sambil goreng sambil nelpon, laki belum tentu ya kan. Dan perempuan itu sendiri kan lebih berkompetisi dibandingin laki-laki sebenarnya. Naila kerap melatih siswanya di berbagai lokasi terjun payung di Amerika. Selain melatih penerjun asing, ia juga membimbing penerjun payung muda Indonesia seperti Ardia Riviantara, anggota organisasi penempuh rimba dan pendaki gunung Wanadri. Ini hebatnya Mbak Nela, kalau mau ngelatih, kamu tinggal siapin badan, siapin saya yang biayain latihannya, asal kamu punya semangat sama punya kemauan buat berlatih. Mbak Nela salah satu orang yang menurut saya dia punya concern buat kemajuan olahraga terjun payung atau skydiving di Indonesia. Sebagai penerjun payung perempuan, prestasi Naila membekas dan amat menginspirasi kalangan muda. Bukan cuma karena Mbak Nela perempuan, tapi dia adalah seorang Indonesia. Itu buat penerjun lain di internasional geger juga nih. Ada penerjun Indonesia perempuan lagi bisa kayak begini. Mbak Nela bagi saya sih mengharumkan nama Indonesia sih di dunia olahraga terjun payung internasional. Proses terjun olahraga yang beresiko dan ekstrim bagi perempuan ini justru menjadi tantangan bagi ibu dari 3 putra ini. Saya mencontohkan, terutama anak saya laki-laki, saya mencontohkan bahwa saya aja perempuan, I don't give up my life just to do anything. I give my best. So even though I'm failed, I did give my best. Prestasi Naila tidak hanya tercatat di rekor Museum Indonesia, tapi juga akan terus menginspirasi perempuan-perempuan lain di berbagai bidang yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan perempuan. Dari Washington DC dan Jakarta, Madeyoni, Nia Iman Santoso, Ahadian Utama, VOA. Sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi akan segera kembali dengan menjawab pertanyaan Anda. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Tapi sebelum makan, Rifan, kita ngejawab dulu yuk pertanyaan pemirsa Dunia Kita. Betul Kali sekali. ini dari siapa? Ada Yohan di Surabaya. Hai Yohan. Halo. Kapan kira-kira VOA bisa memberi liputan tentang Carpenter dan khususnya bisa main ke wood workshop mereka? Terima kasih Yohan atas pertanyaannya. Wah, ini menarik banget ya. Kebetulan memang beberapa waktu lalu VOA sempat menayangkan liputan tentang orang-orang yang bisnisnya terimbas pandemi. Betul. Terpaksa tutup, lalu mereka beralih ke hobi mereka. Salah satunya yang populer adalah pengrajin kayu ya. Pengrajin kayu. Mungkin ini juga karena bisa dilakukan di rumah, dan memang di Amerika Serikat sendiri banyak rumah tangga yang biasanya di garasinya nih udah punya gergaji mesin atau peralatan apa yang ini karena semuanya di Amerika Serikat memang biasanya dilakukan sendiri, karena kalau misalnya nge-hire orang atau menyewa orang untuk melakukannya, kontraktor gitu ya, itu biayanya rata-rata sangat mahal. Jadi mereka terpaksa mau nggak mau betul-betulin dandanin rumah segala macam, itu banyak yang sendiri. Mereka mengembangkan hobinya untuk kerajinan kayu ini akibat pandemi ini. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh seorang perempuan di Texas. Nah, ini fenomena yang menarik karena banyak sekali ternyata perempuan Amerika yang
kepingin ini ya merambah gitu ya atau mengembangkan hobinya ini menukang kayu ya. Menukang kayu kerajinan dan kayu. Ternyata memang lumayan cuan juga nih. Banyak yang merespon dengan baik hobi ia yang sekarang sudah jadi profesinya juga. Betul. Nah, salah satunya yuk kita kenalan. My name is Desiree Mantis and I am the owner of the Rustic Texan Woodshop. Business started as an accident. I just wanted to make signs for myself, give them as gifts to friends, family. I started my business at the beginning of 2018 as just a hobby. It was just, you know, little things here and there. I built all of this knowledge myself, but no, I never took any classes. I just read a lot, I YouTubed a lot, Pinterest a lot. My dad was not any type of craftsman, but although I didn't learn anything from him about woodworking, I did learn a lot of life lessons, and he told us constantly, if you don't know how to do something, you better figure it out. I just let it all come naturally. I can't have a specific process because then everything would look very similar. I just let my customers talk, give me ideas of things that they want to incorporate, and then I just try and mesh it as well as I can. Hey, good. Thank you for coming. I just bought a house last year. I just got married last year. My husband and I each have one child, and so we're mixing our homes, and I wanted to make sure that the children had bedrooms that really spoke to them and that they really loved and that they were comfortable in because there were so many big changes. So I talked to Des and I told her about my stepdaughter and told her her favorite colors, what she enjoys. And so I asked her, hey, can you create a centerpiece for her room? Okay. Oh, that came out so good. What I like about her is that she is able to listen to what you want, and rather than just giving you what you want, she adds extra ideas. She implements what she knows about you as a person to create different pieces that you otherwise wouldn't have imagined yourself. Thank you. One of the biggest challenges that I have with being a small business owner and a stay-at-home mom is I don't have all the time to be with my kids. You guys having lunch? Yep. My husband has always been on board with it. There are days when I spend all day in the shop and he's inside with the kids, but he does alleviate a lot of pressure from me, so I'm thankful for that because while he's not in here working with me, he helps me in other ways. Over time, I've quickly learned to incorporate my kids into my work, let them see what it is I'm doing. I hope that my story can encourage other people that are just beginning or discouraged by everything that they may be facing, and that you don't have to know everything about anything to start out. You just have to have the will, the want, the confidence, and you have to believe in yourself. And I would not have made it this far if I did not. Perfect. Kita juga mau mengundang Anda untuk menyaksikan lagi program VOA atau juga dunia kita ya tentunya di www.voaindonesia.com atau di channel YouTube kami VOA Indonesia. Betul. Kalau misalnya mau jadi sahabatnya VOA Indonesia juga silakan langsung follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga kalau punya pertanyaan seputar Amerika Serikat, misalnya mau tahu kayak gimana sih? Kayak Yohan tadi lah. Betul. Misalnya kehidupan warga Amerika menjelang musim dingin. Itu apakah belanja baju musim dingin apa gimana? Silakan kirim video pertanyaannya langsung ke Instagramnya VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua juga boleh. Betul, nanti kami akan kirimkan souvenir ya VOA. Kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Dadah. Bye.